Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau mereaksi video dari Ania Cita. Di sini dia sedang membahas tentang apakah agama itu merupakan satu-satunya rujukan moral gitu. Jadi kalau nggak beragama otomatis seseorang itu seolah nggak punya moral. Apakah mindset itu benar gitu? Oke, langsung aja kita dengerin audionya ya, karena di sini saya malas untuk nampilin videonya. Apa yang baik menurut gue adalah yang berdampak positif ke well-being diri sendiri atau orang lain. Dikatakan positif menurut video ini ketika hal itu berdampak positif bagi diri kita sendiri dan lebih bagus berdampak bagi orang lain juga. Nah, sebetulnya ini adalah makna dari kata muslim. Jadi kata Rasulullah, muslim itu al-muslimu man salimal muslim min yadihi wa lisanihi. Jadi muslim itu adalah ketika lisan dan lidah kita tidak menyakiti orang lain. Dan bahkan yang familiar itu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, ada suatu ajaran kepercayaan yang menempatkan ikan sebagai sesuatu yang dilarang untuk dimakan. Itu adalah sebuah dosa besar untuk memakan ikan, ya. Sedangkan telat datang rapat itu bukan dosa, oke? Nah, penganut ajaran tersebut bisa merasa bersalah sebegitunya ketika dia nggak sengaja makan ikan, gitu. Gara-gara misalnya dia datang ke restoran yang nggak ngasih keterangan ya bahwa makanan ini mengandung ikan, gitu. Dia bisa merasa bersalah banget ketika dia nggak sengaja makan di situ. Tapi ketika dia telat datang rapat karena tidak ada ya dosa telat datang rapat, dia itu nggak merasa bersalah. Masih banyak di antara kita umat muslim ya, sebut saja umat muslim, yang dia itu memisahkan antara duniawi dan sesuatu yang bersifat agama, seolah-olah terpisah. Saya tegaskan di sini bahwasanya itu adalah mindset yang salah, karena sejatinya agama itu mengatur semua ruang lingkup kehidupan. Jadi gini, kalau ada orang beragama, dia makan sesuatu yang dilarang dalam agama, melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, yang itu sifatnya hubungan dengan Tuhan, dia merasa berdosa. Tapi ketika dia melakukan kerugian terhadap orang lain, entah itu tidak bekerja secara profesional, usil, suka ngebully, suka merugikan orang lain, kemudian dia menganggap, ini ada urusan duniawi, itu adalah orang beragama yang mindsetnya salah. Dan sudah dipastikan itu adalah orang bodoh. Atau minimal kalau nggak bodoh, dia punya kesalahpahaman dalam memahami agama. Di dalam Al-Quran itu senantiasa disebutkan, kalau ada amanu, selalu diiringi dengan amilus sholihat, perbuatan baik. Amilus sholihat, perbuatan baik, berarti iman tanpa amal soleh itu nggak sempurna gitu. Dia masuk surga dalam keadaan hina, dan orang yang paling terakhir diangkat dari neraka, yang menandakan bahwa ya beriman tanpa beramal soleh atau berbuat baik itu hampir-hampir nothing, meskipun masih diperhitungkan oleh Tuhan. Cuma ya jadi anak tiri lah nantinya gitu. Ketika kita melakukan segala hal yang di luar ukhrawi atau yang sifatnya katanya duniawi, ketika itu merugikan orang lain, dalam hal bekerja tidak profesional, orang lain merasa dirugikan dengan kita, itu tetap hitungannya dosa. Saya di sini ingin menegaskan bahwasanya kalau yang nonton video ini orang-orang yang IQ-nya jongkok atau belum sampai, akhirnya dia yang awalnya beragama, kemudian dia menyadari, oh iya ya selama ini saya tuh gitu. Kalau urusan babi haram, tapi kalau di luar urusan babi yang seolah-olah Tuhan tuh gak ngurus itu, seolah-olah gak ada sangkut pautnya dengan agama, saya kok kayaknya barbar gitu. Kalau gitu mah berarti agama gak mengcover itu semua ya. Lebih baik saya kayak Coki Pardede, cerdas, tidak merugikan orang lain, berpikiran terbuka meskipun dia tidak beragama. Nah, karena dikhawatirkan ada orang yang pemikirannya ke situ atau ada orang berpikiran seperti itu, maka saya membuat video ini untuk meluruskan bahwasanya video ini kalau ditonton sama orang yang tepat dan udah nyampe pemikirannya, nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang nonton belum tuntas pemikirannya atau belum nyampe pikirannya, maka inilah fungsi saya membuat video ini untuk meluruskan gitu. Tapi moral kayak gitu nggak pantas disebut moral gitu. Lebih pantas disebut peraturan atau SOP ya, standar operasional prosedur. Sebetulnya di dalam Islam, dalam kita menjalankan perintah dan larangan Tuhan, itu ada tingkatannya ya teman-teman. Bagi orang-orang yang tingkatan tertinggi, mereka itu melakukan larangan dan perintah itu bukan karena takut masuk neraka, tapi karena memang mereka secinta itu pada Tuhan dan nurut aja sama Tuhan gitu. Meskipun tidak menutup mata ya bahwasanya di dalam agama orang yang tidak melakukan keburukan bukan karena kesadaran diri sendiri tapi karena takut masuk neraka itu juga dibenarkan. Hanya saja itu ada tingkatan yang paling rendah. Kalau hidup lo pada akhirnya bisa mengikuti murni pikiran lo sendiri, terus bedanya apa ya antara lo dengan orang lain yang nggak menganut kepercayaan apapun? Maksud gue, apa indikator konkret dari lo mengikuti suatu kepercayaan tertentu kalau pada akhirnya hidup lo tuh mengikuti pikiran lo sendiri, lo bikin judgment sendiri untuk segala sesuatu dan tidak merujuk ke ajaran apapun? Ketika seseorang misalkan beragama Islam tapi perilakunya tidak Islami, itu tetap dibenarkan oleh agama, karena memang ketika kita masih terdaftar atau terregistrasi sebagai seorang muslim, ada harapan untuk selamat. Kemudian terkait orang beragama tapi perilakunya tidak menunjukkan perilaku beragama, yang mana dia beragama muslim tapi perilakunya tidak sesuai panduan
agama tersebut oleh ulama disebut sebagai orang bodoh. Jadi agama juga sebetulnya tidak membetulkan orang yang seperti itu, tapi dia tidak keluar dari agama tersebut selagi dia tidak membenarkan perilaku buruknya itu. Ya udah, daripada lu ngaku beragama tapi perilaku lu jauh dari agama, untuk apa beragama? Yaitu pertanyaannya sama dengan pertanyaan, kalau lu punya otak tapi nggak dipakai, ya lebih baik lu jangan punya otak. Untuk apa punya otak kalau nggak dipakai? Ya nggak gitu juga ya teman-teman. Misalkan di sini ada orang yang otaknya nggak dipakai, apakah harus dicopot juga? Ya nggak juga, dia tetap berhak bawa otaknya meskipun nggak dipakai gitu. Begitupun dengan agama, dia tetap masih berhak jadi penganut suatu agama meskipun dia belum menganut agama tersebut. Ya meskipun status dia di mata Tuhan adalah sebagai orang yang bodoh. Bermoral buat gue berarti senantiasa menggunakan akal sehat, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk di setiap kesempatan bersikap atau berbuat atau membuat keputusan. Di sini sebetulnya agama Islam telah mengakomodasi keseluruhan itu. Misalkan, Sayyidina Ali pernah bilang, ad-dinu aqlun la dina lima aqlalah. Tidak akan sempurna atau tidak disebut beragama orang yang beragamanya nggak pakai akal. Itu kriteria pertama udah terpenuhi. Kemudian di sini selanjutnya ilmu pengetahuan. Di Quran itu suka disebutkan bahwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sesuatu itu pada ahlinya. Dan juga di hadis dikatakan barang siapa yang melakukan amalan tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu panduannya, hanya nebak-nebak, maka amalannya ditolak. Itu juga kriteria udah terpenuhi. Jadi akal sehat juga wajib dipakai, harus ada dalam beragama. Ilmu pengetahuan juga wajib dijunjung tinggi sebagai petunjuk kita, dan juga kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan di sini yang dimaksud adalah ketika kita mampu mengadjust atau menyesuaikan antara aturan Tuhan, ketetapan Tuhan yang ada di kitab suci, kemudian kita olah supaya terjadi relevansi antara aturan Tuhan yang tercatat dengan realita. Karena biasanya ya realita itu nggak selalu bisa sama sesuai yang tertulis di kitab misal. Ya sebagai contoh gini teman-teman, kan di hadis itu dikatakan ma'asfalal ka'baini finnar. Sesuatu yang menjulur di bawah mata kaki, artinya isbal, itu di neraka tempatnya. Nah, hadis ini kalau kita tidak bijaksana dalam memahaminya, dalam menerapkannya, ya otomatis kita menjadi orang yang radikal. Ketika kita melihat orang lain celananya nggak di atas, nggak cingkrang, tapi justru menjulur atau isbal, kita akan menyebut, wah kamu ahli neraka. Atau pemikiran yang lainnya yang tekstual banget. Nah, orang-orang yang sifatnya tekstual, kemudian dengan mudah mengkafirkan orang lain, itu di zaman Rasul disebut kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij itu adalah anjingnya neraka, yang mana beragama dengan pola pikir seperti itu artinya tidak bijaksana. Dia hanya mengandalkan akal, ilmu pengetahuan, tapi dia tidak bijaksana dalam menerapkannya dalam realitas kehidupan. Ini tidak dibenarkan di agama Islam. Dan dulu kaum Khawarij itu disebutnya anjing-anjing neraka, saking buruknya mereka gitu. Karena mereka hanya beragama dengan tekstual dan tidak bijaksana dalam memahami dan menerapkan ajaran agama tersebut di realita kehidupan. Tapi di lapangan ada situasi di mana proses pemeriksaan pasien itu selesai dalam 5 menit. Jadi berdasarkan prosedur itu kalau diikutin ya, dokter tuh harus nunggu 15 menit sebelum bisa manggil pasien berikutnya. Nah kalau prosedur kayak gitu kita ikutin aja dengan kacamata kuda terus menerus ya kan, akan sangat amat banyak waktu. Oke, terkait hal ini, jadi dulu di zaman Rasulullah ada sahabat, kita tahu bahwasanya sholat dengan bacaan Quran yang panjang itu baik. Tapi suatu hari Rasulullah pernah menegur sahabat itu menjadi imam dan dia bacaannya panjang-panjang, sehingga menyebabkan si kakek-kakek itu nggak kuat dan dia mundur dari barisan sholat gitu. Dan Rasul mengatakan kepada sahabat yang menjadi imam tersebut, kamu jangan membuat fitnah di agama ini. Dalam beragama itu, ketika kita hidupnya saklek atau terlalu ikut prosedur tanpa dibarengi dengan pemahaman yang bijaksana tadi, yaitu beragamanya salah gitu ya teman-teman. Agama Islam itu dalam hal moral memenuhi semua kriteria ini. Cuma masalahnya apakah orangnya mau mengikuti atau pemahamannya nyampe atau enggak gitu. Nah itu masalahnya. Evaluasi dan koreksi kayak gini itu nggak akan bisa muncul dari pikiran kita kalau cara kita hidup adalah semata-mata taat dan patuh. Nah di sini saya kurang setuju dengan pernyataan ini. Karena kalau di agama Islam itu, kalau kita ilmunya udah matang, pikirannya udah nyampe, dan pola pikirnya mengikuti sunnah Nabi, yakni pola pikir yang komprehensif yang tidak merugikan orang lain, dan dipenuhi dengan kebijaksanaan serta menjunjung tinggi rasionalitas, evaluasi dan koreksi terhadap bagaimana cara menjalankan yang baik yang sesuai dengan realita itu akan muncul. Dan ketika dikatakan, saya punya bukti loh, misalkan nanti ada sanggahan lagi, bahwasanya orang-orang yang taat itu ya nggak punya evaluasi dan koreksi terhadap apa yang dia lakukan, ya saya pastikan itu adalah orang yang keliru. Orang yang keliru dalam memahami agama atau pikirannya belum sampai.